Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bumi Masjid, menjelajah masjid di bumi Allah. Salam kenal ya semua dari kami. Saat ini tim Bumi Masjid insya Allah akan merekam perjalanan dari masjid ke masjid. Kami akan telusuri masjid dan kabarkan keindahannya pada dunia. Ayo sholat di masjid, ayo ramaikan masjidnya. Ikuti terus ya perjalanan kami melalui YouTube, Instagram, TikTok Bumi Masjid agar tidak ketinggalan info seputar masjid-masjid di bumi Allah. الله ربي والإسلام ديني ومحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, hari ini kami akan mengunjungi salah satu masjid yang viral di kota Depok. Kota Depok yang terletak di wilayah Jawa Barat ini dan berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta mempunyai beberapa masjid yang ikonik. Salah satunya adalah masjid yang akan kami visit ini, yaitu ini adalah Masjid At-Thohir. Ini adalah rute ke Masjid At-Thohir. Masjid ini sebenarnya tidak jauh dari pintu tol Cimanggis dan hanya 500 meter saja keluar dari pintu tol itu kita sudah masuk ke kawasan masjid. Dekat sekali ya. Kita akan disambut oleh pemandangan indah seperti ini saat akan memasuki masjid. Masya Allah, tabarakallah, indah hijau sekali. View indah dengan pohon-pohon hijau berjejer rapi dan begitu cantik menjadi salah satu pemandangan indah yang menyambut mata kita ketika memasuki kawasan masjid ini. Nah, dari kejauhan sudah terlihat ya ada menara putih dan kubah putih serta masjid putih yang dari jauh ini pun terlihat sudah sangat indah. Ya, ini adalah Masjid At-Thohir. Masya Allah ya. Wah, sudah gak sabar nih mau masuk ke dalamnya. Sebentar, sebelum masuk kita cari parkiran dulu ya. Nah, di depan masjid ini selalu ada petugas standby yang akan mengarahkan kita ke tempat parkir. Oh ya, kami datang hari ini pada sekitar pukul 9 pagi dan udara masih tampak fresh, bersih dan segar banget. Karena tadi kita ketemu sama pohon-pohon ya sebelum memasuki area masjid ini. Nah, kita cari tempat parkir dulu ya. Alhamdulillah nih masih ada beberapa spot kosong untuk tempat parkirnya. Oh ya teman-teman, kami itu hadir di Masjid At-Thohir ini sekitar pukul 9. Jadi ini suasana parkir itu masih sepi, tapi kalau teman-teman hadir mungkin mendekati waktu sholat, azan zuhur, dan seterusnya itu ya mendekati waktu sholat itu biasanya parkiran akan lebih ramai daripada biasanya. Masjid At-Thohir juga memiliki parkiran di samping persis masjid yaitu tempat kami parkir saat ini, tapi ada juga parkiran di seberangnya yaitu untuk menampung bis-bis yang lebih luas lagi. Masjid At-Thohir ini terletak di Jalan Haji Muhammad Thohir, kawasan Podomoro View, Tapos, Kota Depok. Nah, ini adalah jalanan persis di depan masjidnya. Kita coba telusuri dulu ya, dan teman-teman kalau ke Masjid At-Thohir pasti teman-teman akan bertemu dengan para pengunjung yang mengabadikan momen saat berkunjung ke masjid ini. Jadi banyak sekali akan foto-foto, ngambil video, ngambil konten, dan seperti itu. Dominasi tanaman hijau bisa kita lihat di sekeliling masjidnya yang sangat kontras sekali ya dengan warna putih, kemudian tanaman hijau asli yang sangat indah dan tertata sangat rapi taman-taman yang ada di masjid ini. Warna putih mendominasi bangunan di masjid sini, indah, bersih dan menawan, dan seperti nama artinya sendiri, At-Thohir itu berarti juga bersih dan suci. Masjid ini merefleksikan kata-kata tersebut yang sekilas kita lihat tuh terlihat sangat bersih dan warna putihnya itu ketika berpadu dengan langit yang biru jadi salah satu pemandangan yang indah dan cukup menakjubkan. Yuk teman-teman ikut aku eksplorasi si masjidnya lebih jauh lagi. Insya Allah kita papasan sama rombongan ibu-ibu ya yang baru aja mau keluar dari masjidnya. Nah bentar, sebelum aku masuk lagi ke arah masjid lebih dalam, teman-teman lihat deh pemandangan langit di pagi ini birunya indah sekali dan dipadukan sama menara masjid yang putih mendominasi, jadi warna itu sangat kontras dan cantik sekali.
Nah, sekarang kita eksplor sisi belakang masjid, yaitu taman yang didominasi oleh batu alam berwarna abu-abu yang instagramable, cantik, dan juga sangat nyaman. Masjid At-Thohir ini berdiri di lahan 9.000 meter persegi, luas sekali ya. Dan masjid ini dapat menampung jamaah hampir 1.900 orang di dalam masjid. Dan masjid ini teman-teman baru saja dibuka pada tanggal 9 Maret 2022 dan diresmikan oleh Presiden Indonesia yang pada tahun itu menjabat, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, sekarang ikut aku yuk kita eksplor lebih jauh halaman belakang dari Masjid At-Thohir. Jadi masjid ini mempunyai area belakang yang sangat luas dan aku bisa bilang ini indah sekali karena warna abu-abu dengan ciri khas batu alam mendominasi view dari area belakang atau samping masjid ini. Jadi Bapak Erick Thohir selaku pendiri masjid ini menyebutkan bahwa area belakang masjid ini sengaja dibuka secara luas, kemudian dibuat dengan nyaman, indah, dan luas itu agar masyarakat dapat berkumpul dan menampung lebih banyak jamaah. Insya Allah, tabarakallah. Oh ya teman-teman, jadi Masjid Putih dan Megah ini merupakan sebuah masjid yang dibuat khusus oleh anak-anak untuk ayahnya. Jadi semasa hidup, sang ayah itu sempat berwasiat ingin membuat sebuah masjid yang bisa menjadi sarana ibadah bagi masyarakat luas. Akhirnya beberapa tahun kemudian itu diwujudkan oleh anak dari ayah tersebut. Ya, kalau misalnya teman-teman tahu dari namanya aja Masjid At-Thohir. Ini adalah masjid yang dibangun oleh Erick Thohir dan sang kakak yang bernama Garibaldi Thohir. Sebagai bakti untuk memenuhi wasiat ayahanda yang bernama Muhammad Teddy Thohir. Masjid ini memiliki 17 kubah dan kubah yang terbesar itu berdiameter 18 meter dengan tinggi 25 meter. Jadi di masjid ini juga selain memiliki kubah, memiliki 4 buah menara yang setinggi masing-masing itu 40 meter. Dan nuansa putih yang tetap elegan menjadikan masjid ini paling mencolok di antara bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Oh ya teman-teman, jadi yang sedang kita ambil saat ini, yang sedang teman-teman lihat ini adalah area gedung serbaguna yang ada di dalam Masjid At-Thohir. Nah itu lantainya tepatnya di bawah ya, di bawah area sholat seperti itu. Nah ini biasanya digunakan untuk kajian atau digunakan juga untuk walimatul ursi atau acara-acara pernikahan yang biasanya bisa disewa oleh masyarakat secara luas seperti itu. Sekarang tim Bumi Masjid mau wudhu dulu ya. Ini adalah area wudhu yang berada di luar masjid. Jadi area wudhu itu ada sisi di luar masjid dan juga tentu ada sisi dalam masjid yang lebih private untuk perempuan dan lebih private juga untuk laki-lakinya ada di dalam masjidnya. Kalau ini kita sedang berwudhu di area luar masjid dengan view yang sangat indah. Lagi-lagi view di masjid ini tuh benar-benar sangat indah, sampai berkali-kali deh aku kayaknya ngomong indah karena memang seindah itu. Oke, jadi area wudhu yang di dalam masjid itu berada di lantai bawah. Lantai bawah dari area tempat sholat ya teman-teman. Jadi teman-teman turun dulu di satu lantai seperti itu.
dan akan menemukan area tempat wudhu, sisi terpisah, sisi tempat wudhu perempuan dan tempat wudhu laki-laki. Ini yang sedang kita ambil videonya adalah tempat wudhu laki-laki. Semuanya bersih sekali. Didominasi oleh marmer warna hitam untuk tempat wudhunya dan kaca yang jernih juga ada di area tempat wudhunya. Nah, ini yang tadi aku bilang area tempat wudhu itu ada di lantai bawahnya, jadi kita harus naik tangga dulu di area masjidnya. Sekarang kita ke area tempat wudhu perempuan. Oh iya teman-teman, jadi di masjid ini sangat ramah difabel. Jadi ada tempat wudhu ataupun kamar mandi khusus teman-teman yang difabel itu berada di lantai yang sama dengan area sholat. Jadi nggak usah susah-susah untuk turun ke lantai bawahnya, itu ada di lantai yang sejajar. Kalau yang sekarang aku lagi turun ini adalah tempat wudhu untuk perempuan. Nah ini spesialis salah satu masjid yang aku pikir itu sangat ramah oleh ibu menyusui. Karena di area tempat wudhu ini teman-teman dapat melihat ada area khusus perempuan yaitu nursery room. Ini tempat biasa untuk ibu-ibu gitu ya, kalau misalnya mau ganti popok anak dan lainnya itu disediakan di masjid ini, Masya Allah. Oh ya, ini tempat wudhunya juga kesukaan perempuan karena kacanya bersih dan lebar. Terus tempat wudhunya itu bersih, dominasi warna hitam ya. Terus juga ada untuk tempat duduknya kalau mau wudhu sambil duduk. Dan yang pasti perempuan itu biasanya suka sama kaca yang terang, besar seperti ini ya. Biasalah ya, kalau perempuan itu kan biasa habis wudhu bener-bener jilbab. Nah itu nyaman banget. Kamar mandinya pun juga nyaman dan bersih. Dan tempat wudhu perempuan ini termasuk salah satu tempat wudhu yang bersih sekali ya, di tempat wudhu yang bersih sekali. Oke, setelah wudhu kita masuk ke area masjidnya. Sekarang kita bersiap-siap untuk sholat. Masya Allah, ini adalah area masjid sisi dalam yang aku ambil view-nya itu dari area perempuan. Ini sekitar jam 10 pagi, makanya masih belum ada jamaah yang bersiap-siap untuk sholat jamaah karena memang masih agak lama ya menuju sholat jamaah. Tapi kita coba lihat explore lagi sisi dalam area masjid ini yang lagi-lagi seperti sisi luarnya yang didominasi warna putih, sisi dalamnya pun didominasi oleh warna putih. Oke, jadi yang teman-teman lihat ini adalah sisi pembatas area perempuan dan laki-laki. Kemudian ada rak-rak di bawahnya itu untuk area untuk meletakkan Al-Quran dan juga mukena. Dan masjid ini juga menyediakan parfum yang bisa digunakan oleh jamaah. Dan kita coba untuk ini adalah sisi pembatas area laki-laki dan perempuannya. Oke, aku mau sholat duha dulu nih teman-teman di masjid ini. Sambil habis sholat duha mau ngaji beberapa ayat Al-Quran sambil menunggu waktu zuhur. Oke, sekarang kita coba eksplor sisi bagian laki-lakinya atau bagian ikhwannya. Itu ada di bagian depan. Kita coba masuk dan teman-teman tadi lihat ada petugas kebersihan standby yang bolak-balik sigap dan siaga untuk selalu membersihkan lantai masjid agar tetap steril. Seperti yang teman-teman lihat, keseluruhan bangunan masjid ini didominasi oleh warna putih dan lantainya pun menggunakan granit mewah berwarna putih. Jadi yang sedang kita lihat ini adalah ruang utama di masjid ini yang dipergunakan masyarakat untuk sholat, jamaah untuk sholat baik pria maupun wanita, yang wanita ada di belakang. Nah, masjid ini selain memiliki ruang utama juga memiliki aula. Ternyata masjid ini juga memiliki beberapa ruang-ruang private seperti ada ruang belajar, ruang rapat, dan ruang pertemuan.
Untuk jamaah yang tidak membawa alat sholat, jangan khawatir, masjid ini menyediakan sajadah, sarung, dan juga ada mukena di area perempuannya. Dan masjid ini juga memiliki berbagai macam Al-Quran yang bisa dibaca oleh jamaah. Al-Qurannya ada yang ukuran kecil dan juga ada ukuran yang besar, sehingga jamaah yang sudah lansia pun bisa membaca dengan Al-Quran dengan nyaman di masjid ini. Ya teman-teman, masjid ini juga memiliki sistem AC sentral. Jadi ketika teman-teman berada di area masjid, itu teman-teman akan merasakan rasa dingin ya, nyaman seperti itu. Masjid ini ketika dibangun memiliki tujuan, salah satunya adalah dapat dimanfaatkan sebagai tempat ibadah untuk umat Islam, kemudian bisa juga digunakan sebagai sarana untuk menyambung ukhuwah Islamiyah, dan masjid ini juga bisa menjadi sarana untuk mengaji, mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Untuk teman-teman yang sedang mempelajari atau tertarik dengan arsitektur Islam modern, maka teman-teman wajib hadir ke masjid ini. Karena sentuhan arsitektur Islam modern ada sekali di masjid ini, baik dari segi interior maupun eksterior. Oh ya teman-teman, Masjid At-Thohir ini memiliki sistem pencahayaan yang canggih loh. Jika teman-teman berkunjung ke Masjid At-Thohir pada malam hari, teman-teman akan melihat lampu LED berwarna-warni yang menerangi eksterior masjid. Namun karena tim Bumi Masjid hari ini datangnya di siang hari nih, jadi kita tidak bisa melihat lampu LED malam hari itu. Next time ya teman-teman, jika tim Bumi Masjid datang di malam hari, kami akan coba liput dan review lagi Masjid At-Thohir keindahannya di malam hari. Ditunggu ya upload video dari kami. Indahnya mihrab Masjid At-Thohir yang bertuliskan Asmaul Husna ini, atau nama-nama Allah yang agung yang terdiri dari 99 nama Allah. Untuk melihat secara langsung betapa indahnya mihrab masjid yang ada di At-Thohir ini, kami tim Bumi Masjid mengundang teman-teman untuk hadir secara langsung dan merasakan sholat di masjid ini. Ayo sholat di masjid, ayo ramaikan masjidnya. Nah, ini adalah salah satu ornamen terindah di masjid ini ya menurut aku. Di area imam memimpin sholat itu kita akan bisa melihat di sisi kanan dan sisi kirinya ada ukiran Asmaul Husna yang benar-benar terlihat sangat cantik dari dekat maupun dari jauh. Seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa masjid ini memiliki koleksi Al-Quran yang cukup banyak. Ada Al-Quran kecil, kemudian ada Al-Quran besar, ada Al-Quran terjemahan, seperti itu ada Al-Quran hafalan.
Nah, karena ini masih agak lama menunggu waktu sholat, jadi tim Bumi Masjid akan ngaji-ngaji dulu ya, sambil menunggu waktu azan zuhur tiba. Ya, tim Bumi Masjid sholat duha dulu ya, karena waktu azan zuhur masih cukup lama, jadi kita perbanyak aktivitas ibadah aja, sholat dan ngaji selama kita berada di lingkungan masjid. Akhirnya, waktu zuhur pun semakin dekat dan saat ini Masjid At-Thohir sudah mulai ramai didatangi oleh jamaah yang siap-siap mau sholat bersama. Wah, semakin mendekati waktu sholat zuhur, jamaah perempuan pun semakin ramai berdatangan. Masya Allah, tabarakallah. Saatnya kita sholat zuhur dulu ya. Nah, ini adalah suasana setelah selesai sholat berjamaah. Masih banyak jamaah yang duduk berdoa setelah selesai sholat bersama. Ini adalah suasana ramainya jamaah setelah melaksanakan sholat zuhur bersama. Masih banyak yang berdoa, berzikir, dan beberapa masih mendirikan sholat sunnah. Nah, ini adalah suasana setelah melaksanakan sholat zuhur bersama. Nah, para masyarakat pun akhirnya sudah siap untuk kembali beraktivitas. Ada yang lanjut kerja atau mungkin lanjut ke sisi luar masjid dan lain-lainnya. Dan tim Bumi Masjid pun sudah hampir tiba di penghujung video review pada kali ini. Oke, akhirnya tibalah kita di penghujung video. Terima kasih teman-teman telah menyimak video review Masjid At-Thohir dari tim Bumi Masjid ini. Jangan lupa untuk selalu sholat di masjid dan selalu meramaikan masjidnya.